Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Vidya Rizky Amelia dalam rangka supervisi akademik sebagai coaching. Saya akan menemui coach saya yaitu Bu Yulia. Mari kita sama-sama simak. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Vidya. Aduh, apa kabar nih Bu Yulia? Kabarnya nih gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang deh saya bisa bertemu dengan Bu Yulia langsung nih. Iya ya, kangen ya? Iya. Iya, kangen tahu. Kemarin kan terakhir kita ketemuan tuh Bu Yulia, cuman masih sebatas ini ya, cuma say hello sedikit ya. Belum Nah, justru maksimal. itu nih, iya belum maksimal. Saya mau bertemu dengan Bu Yulia, mau nanya nih, kemarin kayaknya ada hal yang mau disampaikan tuh ke saya. Perihal Iya. apa ya kira-kira nih kalau boleh tahu? Soalnya ya barangkali nih ya ada hal yang mungkin urgent yang mau disampaikan ke saya, yang perlu saya simak dan lain sebagainya mungkin. Ya, mari Bu Yulia. Baik, iya Bu Amel, saya mau cerita masalah kendala saya dalam kelas. Saya mempunyai murid yang bernama Monik, yang mana dia ini perkembangan dalam kelasnya tuh, dalam belajarnya tuh kurang gitu loh, sangat lambat gitu. Ditambah dia juga kadang sering sakit, sering gak masuk juga Hmm, gitu Bu ya. Amel. Gitu. Jadi ini ada permasalahan ya berarti ya Bu Yulia ya? Sedang Iya, menghadapi suatu masalah di mana tadi Monik ya? Monik apa Monik? Monit Monik ya? Monik. Monik. Monik Monik. Iya, Monik ya. Monik ada masalah ya. Oke, kalau misalnya kita kan nih berlanjut nih mau pembicaraan ke depannya. Kira-kira nih saya mau tanya sama Bu Yulia, dari hasil pertemuan ini target target Bu Yulia apa ya kira-kira yang ingin diharapkannya nih dari pertemuan kita ini? Saya sih berharap dari pembicaraan ini saya bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi gitu ya, itu membangun membangun, motivasi dan belajarnya Monik gitu. Yang Mhm mana mhm. Monik ini juga, eee, apa, dan dia tuh, ukuran tubuhnya ya, mini juga, kecil gitu, karena Gitu. sakit gitu, Iya, sering jadi sakit gitu. faktor fisik ya kurang lebihnya ya Bu Yulia Dia ya? Oh masih kecil demikian. aja udah sakit ini mah, lambung. Ya Allah, kasihan bener Mhm, ya. iya. Oke nih, kalau misalnya kita jadikan nih Bu Yulia dengan Mhm, permasalahan ini nih, tadi kan sudah dijelaskan ya, saya betul. punya kendala nih di anak murid ini gitu kan, masalah bacanya, Mhm. lalu motivasinya. Nah, kalau dijadikan tolak ukur nih dari skala 1 sampai 10 untuk permasalahannya Bu Yulia yang hadapi sekarang nih, punya di skala berapa ya kira-kira nih? Untuk motivasi sih Monik ada di 7 karena dia emang semangat, masuk mah semangat, tapi karena dia lemah jadi jarang masuk gitu ya. Ditambah, Mmm, dia juga tinggal sama kakek neneknya saja gitu, ada ayahnya bekerja gitu, jadinya, neneknya banyak cucu, dia juga jadi kurang terawat lah gitu ya. Jadinya, lemah juga badannya, dari segi belajarnya juga skalanya tuh di 6 lah, heeh, di karena dia 6 juga berarti belum ya, Mas? bisa baca, dia belum bisa baca, huruf pun Mmm. belum hafal. Oh gitu. Jadi Mhm, ibaratnya ini dasar banget ya Bu Yulia ya permasalahannya dasar ya? banget, Iya, mhm. sejauh ini berarti Bu Yulia bisa memprediksikan kurang lebih skalanya itu di level, di Kalau angka 6 untuk ini, untuk 6 pembelajaran ya, mhm. untuk pembelajarannya 6. Lalu Mhm. untuk yang lainnya mungkin Bu Yulia kayak misalnya, motivasinya itu Ya tadi bagaimana? motivasinya sih, dia 7 lah, karena dia tuh, kadang semangat masuk, tapi ya karena badannya, sering sakit dan kendala kendala neneknya yang ngurus banyak cucu, kadang kalau nggak keurus dia jadi nggak masuk, kayak gitu. Seperti itu. Mhm. Lalu, bagaimana nih dengan, eee, nanti target dari hasil pertemuan ini ada di skala berapa yang Bu Yulia harapkan? Saya sih ingin skala Monik tuh dalam pembelajaran ya dari 6 berubah ke 8 ya, kalau bisa ya ke 9 gitu, yang pastinya akan, berharap dia
menjadi lebih baik lagi lah dalam segi Mhm. pembelajaran, motivasinya juga seperti itu. Mhm. Oke, tadi Bu Yuli sudah sampaikan ya bahwa, dari skala yang ada ya istilahnya untuk, motivasi belajarnya di angka 6, lalu untuk bacanya juga mau ditingkatkan ya Bu Yuli ya tadi ya. Nah Iya kira-kira betul, nih, pastinya kan, dalam proses ini Bu Yulia tuh ketemu tuh hambatan-hambatannya tuh. mhm, Nah, dalam menyelesaikan ini nih Bu Yulia kan mau diselesaikan kan ya iya ibaratnya ke betul. depannya ya. Kira-kira tuh hambatan yang dialami Bu Yulia itu pada saat menghadapi permasalahan seperti ini, apa aja sih hambatannya? Sejauh mana gitu? Oke, ya hambatannya itu pertama, kondisi keluarga latar belakang kondisi keluarganya Monik yang memang saya juga harus mengerti Monik tinggal dengan kakek neneknya, ayahnya sibuk kerja, dia mempunyai adik yang banyak lumayan, dia itu anak pertama baru kelas 1 dan dia baru berumur Mmm, 6 tahun sekian, lalu punya gitu. adik 2 yang kecil-kecil gitu. Berarti Jadi jaraknya berapa ini tuh ya? iya Kalau kecil-kecil. sampai ini kan kelas 1 punya adik Kayaknya 2, adiknya kelas umur-umur 5 gitu kalau nggak Batita salah. ya berarti ya? Mhm mhm, di bawah Batita dan 5 balita berarti? Mhm, betul, berarti kan iya. mau nggak mau mereka tuh pasti di bawah 5 tahun ya usianya ya? Iya, Mhm, betul. iya iya. Nah, terus ya itu, karena latar belakangnya seperti itu, terkadang neneknya juga jadi nggak peduli atau kurang perhatian juga kepada Monik. Salah Oh satunya kadang gitu, bawa buku tuh suka nggak sesuai jadwal, PR nggak kurang dikerjain perhatian gitu ya, heeh, terus, mhm, di rumah juga kadang nggak mau belajar karena sibuk ngurusin adiknya gitu. iya iya Moniknya juga iya. jadi ikut ngurusin adiknya, Jadi gitu. ikut-ikutan ya? Iya, mhm, Oalah, ya ampun gitu. kasihan banget ya. Berarti memang benar-benar udah pas nih, ibaratnya Bu Yulia harus concern ya di permasalahan Monik ini ya. Iya Baik Bu Yulia, eee, kira-kira nih Bu Yulia dari tadi Bu Yulia yang sudah kurang lebihnya diceritakan ke saya, kondisi Monik sebenarnya seperti apa sih harapan yang, Bu Yulia ingin, ke depannya tuh perubahan apa yang ada pada Monik ke depannya? iya. Seperti apa harapan Bu Yulia? Saya sih berharap ya, pertama ada peningkatan dalam belajar Monik ya, Mhm, bisa baca, bisa ngikutin pelajaran, iya. gitu. Terus motivasinya juga meningkat, lebih lebih teliti gitu, dia lebih sadar, "Oh aku tuh harus ke sekolah, kalau ke sekolah tuh aku harus bawa buku ini, pelajarannya Mmm, ini," gitu. Yang mana kan bisa. itu sudah dijelaskan ya di awal pembelajaran kita sama anak-anak Mhm di awal-awal mhm. minggu pertama gitu. Nah, sampai saat Mhm, ini tuh Monik hanya berpaku kepada apa yang dibawa sama neneknya. Kadang kan namanya nenek-nenek kan suka lupa ya sama jadwal, kayak iya betul gitu. sekali. Jadi harapannya Monik, peningkatan dalam belajarnya, lalu teliti juga dalam, Mmm, keperluannya gitu, karena dia harus mandiri juga kan iya gitu. betul sekali. Oke Bu Yulia tadi kan sudah menginfokan ya, kondisi Mhm, Monik yang istilahnya ada dedeknya juga, itu kan berarti salah satu hambatan yang tadi disebutkan ya. Lalu iya, diasuhnya juga sama nenek, alhasil dia juga ikut terlibat me mhm, mengasuh adik-adiknya, jadinya betul, dia juga tidak, apa namanya, mungkin tidak kepegang untuk urusan pribadinya dia, yang notabene harusnya usia Monik ini kan diprioritaskan juga ya, iya. seperti itu dibantu ya. Nah, kira-kira nih Bu Yulia, dengan hambatan yang sudah tadi Bu Yulia sampaikan, rencana Bu Yulia untuk mengatasi hambatan tersebut, ada nggak nih kira-kira nih rencananya, untuk Oke. mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Bu Yulia sampaikan kepada saya? Iya, rencana saya sih pertama saya akan berkolaborasi dengan nenek kakeknya, konsultasi ya, Mhm. kita Mmm, ketemuan, kita bicarakan dulu kondisi Monik seperti apa, setiap dia masuk sekolah, kondisi belajarnya juga udah sampai mana pengetahuannya gitu ya. Nah, setelah sudah berkomunikasi, saya akan menawarkan diri untuk melakukan pengayaan atau belajar tambahan di luar jam mhm, belajar, yaitu pulang mhm, sekolah gitu, yang mana itu untuk, menambah menambah ilmu juga untuk Monik gitu ya.
biar latihannya tuh lebih lama. Kalau di rumah kan kadang suka nggak, terkontrol. Kalau di sekolah, pulang sekolah Mhm. kan ada saya juga gitu, saya yang ngontrol, saya yang ngajarin, jadi biar Mhm. lebih cepet nih perubahannya. Dia juga, lebih semangat gitu mau belajarnya gitu. Setelah itu, ya setelah konsultasi saya mengadakan pengayaan pastinya, belajarlah sama Monik setiap pulang sekolah, saya atur jadwalnya gitu, Mmm. biar ada perubahannya. Oke, ya bagus sekali ya Bu Yulia ya. Tadi luar biasa target, apa namanya, rencana-rencana Bu Yulia nih ke depannya sudah terarah sekali itu Bu Yulia. Ya Mhm. mulai dari memanggil, menginfokan dulu ke pihak sekolah, kepala sekolah, lalu memanggil, pendampingnya ya, walinya, di sini nenek kakek nenek ya berarti ya? Iya, bener. Lalu juga setelah mengkomunikasikan mencari solusinya mungkin Bu Yulia ya nanti ya dengan kakek neneknya, dengan kolaborasi tersebut sudah baik sekali menurut saya Bu Yulia ya. Lalu juga nanti mengadakan pengayaan, ini luar biasa sekali. Itu pengayaannya berarti di luar daripada jam pembelajaran ya? Iya, pulang sekolah lah, Ekstra dong, mhm. Karena ekstra kan dong pulang berarti sekolah kelas santai. 1 itu kan nggak terlalu siang, Bu, jadi enak, Oh gitu. ini Ya mantaunya. jadi spare-nya waktunya lebih lama Mhm. ya? Lebih Iya. luas. Luar biasa itu Bu Yulia, rencananya Bu Yulia. Iya. Semoga terlaksana nih ya Bu Yulia ya, sukses buat Amin. rencananya. Amin. Oke, dari, tadi yang sudah Bu Yulia sampaikan kan planning, rencana ke depannya itu udah mengatasi masalah tersebut ya Bu Yulia ya. Komitmen nih, karena kan ini melibatkan kolaborasi ya, dengan pihak sekolah dan juga orang tua, wali ya, kakek dan Mhm. neneknya. Komitmennya kira-kira nih, kapan akan dilaksanakannya dulu nih, timer-nya, timing-nya, Oke, untuk yang timing-nya pas dulu? oke, baik. Yang pastinya saya akan selalu konsisten konsisten, dalam, apa namanya, melakukan pengayaan agar terlihat perubahannya untuk diri Monik yang pastinya saya juga berharap biar Monik cepat bisa baca, bisa mengikuti pembelajaran gitu ya. Yang, dimulainya ya secepat mungkin dari sesi selesai pembicaraan ini mungkin saya bisa terapkan gitu dan spare waktunya ya dari ini sampai kenaikan kelas gitu. Iya, Semoga ada berarti perubahan udah ada gitu. targetnya ya? Sudah Ada. ada target waktunya ya berarti ya? Luar biasa sekali Bu Yulia sudah memikirkan, sebenarnya tuh rencananya tuh udah di-planning udah sedemikian rupa, udah bagus sekali sampai ada target waktunya. Nah, kalau misalnya sudah terstruktur seperti itu tuh Bu Yulia, nah komitmennya bagaimana nih dengan pihak sekolah dan pihak walinya? Waktunya kan tadi sudah diketahui ya targetnya segera secepatnya, lalu juga untuk waktu durasi, apa namanya, timing untuk pemberian, jam ekstranya itu setelah pulang sekolah ya kan. Nah sekarang bagaimana nih cara membuat komitmen tersendiri kepada pihak orang tuanya, walinya maksud saya? Oke, baik. Ya komitmennya saya pertama ya akan menjelaskan, kepada kakek neneknya bahwasanya Monik ini akan ada jam tambahan untuk belajar secara kontinus gitu sampai Mhm. kalau bisa ya sampai dia bisalah gitu ya, sampai sudah lancar. Nah untuk spare waktunya kan, namanya proses pasti kan ya, kadang Iya, mood anak naik turun. Nah itu betul. saya berharap komitmen si neneknya juga tetap perhatian kepada Moniknya, menjaga mood-nya Monik, kesehatan Monik. Jadi Mhm. biar dia bisa masuk sekolah terus, saya juga bisa, mengajarkan Monik gitu dan akan terlihat perubahannya, seperti Ya, itu. luar biasa sekali ya, sudah terlihat jelas ya Bu Yulia ya, untuk Mmm. targetnya mulai dari masalah yang dihadapi, permasalahan seperti ini, lalu hambatan yang dihadapin Bu Yulia seperti ini, yang tadi yang sudah diinfokan ya Bu Yulia ya, hambatannya itu mengenai pendampingannya Monik di rumah, bahkan sampai mengurus adiknya, lalu Bu Yulia juga menetapkan target ya istilahnya ya, targetnya kapan, waktunya, rencananya bagaimana, lalu membuat komitmen tersebut bersama pihak, kakek neneknya. Nah, pastinya nih Bu Yulia, dalam hal ini kan nggak bisa dilakukan sendiri ya. Nah, tadi seperti yang Bu Yulia sudah katakan berkolaborasi. Sama siapa aja Bu Yulia tuh kolaborasinya? Apakah hanya cukup dengan neneknya saja atau melibatkan siapa lagi nih yang kira-kira Bu Yulia akan ajak untuk mensupport daripada rencana Bu Yulia ini? Biasanya sih, kakek nenek itu pasti udah pertama pasti ya. Nah, biasanya saya minta tolong pas satpam di sekolah saya. Biasanya saya akan saya Dilibatkan juga? iya, dilibatkan untuk memantau Monik apakah dia pulang atau tidak gitu. Jadi Oh, kalau seperti itu.
gitu. gitu, takutnya dia lupa gitu kan, jadi Pak Satpam bisa nanya, apa, bisa, negur lah gitu, ngingetin, bukan negur, Iya, ngingetin gitu. Saya juga mengingatkan. saya pastinya juga, akan cerita kepada Bapak Kepala Sekolah dengan segala permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Dan, Mmm. berharapnya dengan cerita saya kepada Bapak Kepala Sekolah dengan masalah yang sudah terselesaikan gitu. Oh, seperti itu. Berarti yang sudah terselesaikan baru di-report ke kepala sekolah ya, Bu Yulia ya, betul ya? Iya, Mhm. alhamdulillah sekali, keren, luar biasa, bahkan sampai tadi yang diajak kolaborasi itu adalah security di sekolah, Iya, untuk mengingatkan jika Monik pulang suka sekolah kabur ya Bu, namanya heeh, anak ya kelas 1 pulang. kayak main-main pulang gitu. Ya, luar biasa sekali. Oke, Bu Yulia, saat ini saya ingin bertanya sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah pertemuan ini nih? Oke, baik Bu Amel. Perasaan saya yang pastinya merasa lega, lalu nyaman. Kenapa? Karena saya sudah bisa mencurahkan isi hati saya dan bisa menceritakan masalah-masalah yang sedang saya hadapi dan bisa mendapatkan solusi dari apa yang, saya utarakan. Lalu nyamannya karena Bu Amel enak diajak bicara, enak menuntun saya untuk berpikir bagaimana mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah jika responnya, positif ya, Bu Yulia ya. Terima Iya. kasih banyak atas waktu Bu Yulia pada siang hari ini, sudah mau berbincang dengan saya. Lalu saya juga bersyukur sekali jika Bu Yulia sudah menemukan solusinya. Semoga solusi dari permasalahan Bu Yulia segera dapat teratasi dengan baik ya Bu Yulia, saya doakan ya, biar Amin. lancar rencana-rencananya. Ditunggu kabar baiknya ya Bu Yulia. Baik, terima kasih Bu Amel. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya Bu Yulia ya. Jika ada kesempatan lagi nanti kita saling berbincang lagi. Terima kasih Oke. banyak Bu Yulia. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.